Jadi sekali lagi itu kalau ada orang aku menjadi pejabat, menjadi pegawai tidak karena gaji, itu tidak berarti dia tidak gaji para mujahidin wal mujahidah. Tidak berarti dia tidak tertarik, tidak. Dia hanya memfokuskan untuk negeri tercinta ini, hanya untuk mengabdi negerinya para mujahidin wal mujahidah. Bisa terjadi pada manusia itu, asalkan dia memahami, menyadari, dan dia menyintainya pada negeri ini. Begitulah kita pada Tuhan yang maha kasih sayang para mujahidin mujahidah. Ini diantaranya mengapa adalah dan bila. Dan bagi pula tentang hal ini para mujahidin wal mujahidah, sholawat wahidiyah tidak bedanya dengan sholat yang lainnya. Namun dalam wahidiyah ada ajaran-ajaran yang akan membekali pada pengamal itu untuk meluruskan ruh agamanya, nilai agamanya syar'an wa haqiqatan. Bahkan akan meluruskan, meningkatkan nilai di samping syahadah tauhid lillah dan billah, juga syahadat rasul lirrasul birasul para mujahidin wal mujahidah. Ada lagi di dalam wahidiyah yang mungkin tidak ditemukan di luarnya, yaitu penyajian yang bersamaan. Satu contoh, ada lillah dan bila para mujahidin dan mujahidat. Walaupun kita telah memahami umpamanya porsi hakikat wujud, ini pamannya gambaran materi pamannya, walaupun Allah tidak seperti itu. Kita telah memahami porsi hakikat wujud si kapas, satu-satunya zatiyah unsur dari benang dan kain. Bahkan benang dan kain tidak ada hakikatnya satu wujud kapas atau bahan sejenis kapas. Sadar, faham. Kita tahu tentang hakikat porsi wujud si benang, wujud majazi, wujud bayangan, tahu. Kita tahu porsi wujud kain, yaitu wujud majazi, wujud bayangan, wujud kaki adalah kapas, tahu. Walaupun tahu para mujahidin dan mujahidat, orang yang belum hatinya ditarik oleh Allah atau jazbul, maka di saat dia menyaksikan kain yang indah dengan warna corak tenun yang indah, ini mungkin manusia yang belum dijazbu oleh Allah, ini bisa 100 sudah contoh umpamanya. Kemudian suatu saat dia melihat kapas atau kain, hanya kain saja. Mungkin suatu saat kita melihat kapas tanpa ingat kain, porsi wujud kain atau benang. Mampukah sifat manusiawi itu dengan fokus 100 frekuensi kadar semangatnya seperti melihat kain yang indah gemerlapan? Para mujahidin dan mujahidat terus terang saja, kami yang belum terjadi, kami yang belum sadar ini, tentunya ini tumpang tindih, salah para mujahidin. Mungkin melihat kain yang indah gemerlapan, ini bisa 100 semangatnya tertarikannya. Mungkin yang belum dijazbu oleh Allah, mungkin masih 50, 60, 70 mungkin para. Itulah karena tidak
tersajikan secara bersamaan. Lain halnya kebersamaan kita melihat kapas dengan porsi hakikat wujudnya, kita melihat kain dengan porsi hakikat wujudnya, melihat benang dengan bersamaan, maka disitulah kita insya Allah akan normal para mujahirin. Kemudian praktek dalam kehidupan, di saat kita nanti selalu billah, atau kita di saat kita memandang makhluk, entah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Ghausi hadza zaman, Mbah Yai, ulamanya, ustadznya, gurunya, pejabatnya, presidennya, dan keluarganya, maka di saat dia tidak menyaksikan Allah dalam perjalanan hidup itu, maka dikhawatirkan dia melihat makhluk ini semangatnya melebihi pada Allah yang maha indah. Alangkah ruginya orang sedih dengan itu para mujahidin. Lain halnya di saat kita sekan pada seorang ulama, kita tampak menyaksikan Allah di situ, melihat ustadznya, melihat yang dihormati, dia menyaksikan Tuhannya. Ini normal indah hidupnya para mujahidin. Mudah-mudahan kita dapat